Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam ruang hati kami. Engkau memberkati semua kami yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini secara online, Roh Kudus, Engkau menjangkau kami semua dalam pengurapan-Mu yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempersilakan Engkau bekerja sebebas-bebasnya, memberkati kami melalui firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat diberkati Tuhan Yesus. Amin. Ini kali pertama saya ada di tengah-tengah saudara. Senang bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan sahabat-sahabat di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, rasanya mic saya tolong dikecilkan karena memang suara saya sudah cukup lumayan. Ya. Thank you. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimanakah kita setiap hari, setiap saat menggulirkan kehidupan ini dengan terus menerus bertumbuh secara rohani dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satu bagian yang paling terpenting adalah ini. Supaya di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan itu, kita bisa memahami, bisa mengenal pribadi hebat Allah dalam hidup kita. Ngomong gampangnya tuh begini. Siapa sih Tuhan itu? Kalau kita tidak mengenal Dia secara benar, maka tidak diragukan lagi, sekalipun kita Kristen, sekalipun kita bergereja, bahkan sekalipun kita melayani Tuhan, maka perjalanan kehidupan kekristenan kita akan tetap jatuh bangun. Akan tetap jatuh bangun dalam dosa. Dalam permasalahan yang satu ke permasalahannya yang lain tak henti. Saya tidak hendak mengatakan bahwa kalau begitu Bu Tuti, kalau orang udah percaya Tuhan Yesus gak punya masalah dong. Enggak, bukan itu. Tapi saya hendak memberitahukan kepada kita, ketika dunia jatuh ke dalam dosa, di mana segala penderitaan, permasalahan adalah menjadi makanan orang-orang yang tinggal dalam dunia yang jatuh dalam dosa dan kita yang telah jatuh dalam dosa ini. Namun ketika kita berada dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan, masalah bisa saja datang tanpa kita undang. Namun kita tahu dengan pasti bagaimana cara mengatasinya. Itu bedanya. Oke? Dan salah satu berkaitan dengan bagaimana kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan adalah bagaimana kita bisa memahami, menyikapi secara benar apa yang akan menjadi tema kita pada saat pagi menjelang siang ini. Tuh. Kutuk keturunan. Ini adalah salah satu yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan bisa memahami kebenaran ini. Hidup kekristenan kita jatuh bangun hanya karena kita menjadi tawanan masa lalu. Karena penyingkapan tentang kutuk keturunan tidak tuntas dalam pemahaman kita sebagai orang percaya. Saya bukan 1-2 kali dimintai pertolongan atau Bu Tuti doain dong. Rasanya ini suami saya atau keluarga saya atau usaha saya kayaknya jalannya kok seret amat. Usaha ini gagal, usaha itu gagal.
Ini keluarga nggak ada masalah terus. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal saya. Rasanya saya terikat kutuk keturunan ini. Itu tuh. Mari kita memahami apa itu kutuk keturunan dalam terang firman Tuhan. Apalagi ketika banyak kita lahir dari keluarga atau dibesarkan dari keluarga-keluarga yang mungkin saja bukan penyembah Tuhan. Dari agama yang berbeda. Karena itu ketika pemahaman ini tidak clear, ini akan mengganjal perjalanan iman kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lantas jika demikian, apa sih yang dimaksudkan dengan kutuk keturunan itu? Apa sih yang dimaksudkan dengan kutuk keturunan itu? Oke. Kenapakah ini? Manual aja kalau begitu ya. Oke. Next. Kutuk keturunan itu adalah, saya pelan-pelan aja saudara. Dia adalah merupakan, ini definisi sederhana kutuk keturunan. Kutuk keturunan adalah merupakan hukuman yang diberikan Allah kepada seseorang sebagai akibat dari kesalahan ataupun dosa yang diperbuat oleh ayah, ibu, kakek, nenek, ataupun generasi sebelumnya yang memiliki pertalian darah dengan dia atau seseorang tersebut. Itu definisi kutuk keturunan. Di dalam kenyataan atau di dalam realita hidup, umat Tuhan terbagi paling tidak secara kelompok besar dalam memahami kebenaran ini. Terbagi menjadi dua secara kelompok yang besar. Kelompok pertama adalah mereka yang menganggap bahwa kutuk keturunan itu memang ada, bukan tidak ada. Percaya adanya kutuk keturunan itu di dalam diri mereka sebagai anak atau cucu keturunan dari si A atau si B. Oleh karena kejahatan atau keberdosaan mereka di masa lalu, generasi sebelum kita, maka akibat kesalahan itu menurun kepada kita, generasinya masa kini. Masih mengganjal terus itu. Itu kelompok A. Oke. Kemudian kelompok kedua. Kelompok kedua menganggap bahwa kutuk keturunan itu tidak ada. Dia itu hanya sekedar pengajaran atau ucapan untuk menakut-nakuti kita saja. Atau oleh karena kan semua dosa dalam nama Tuhan Yesus sudah diampuni. Maka kutuk keturunan gak ada. Tapi bagian berikutnya ini berbahaya. Harus dijelaskan dengan benar. Maka bagian kelompok kedua ini jika dia tidak clear dalam pemahaman firman akan menganggap perbuatan dosa ini tidak dianggap sebagai sebuah masalah yang besar. Bisa paham ya saudara ya? Dua ya. Yang satu percaya. Itu mengikat. Satunya gak percaya. Sebab semua dosa dalam Tuhan diampuni. Iya. Tapi kemudian jika ditambahkan di kalimat berikut. Maka perbuatan dosa dianggap menjadi atau bukan menjadi masalah besar. Itu berbahaya. Oke? Maka berkaitan dengan dua konsep pemikiran yang ada dalam gereja Tuhan secara kebanyakan, kita akan melihat secara satu persatu dalam pengertian pemandangan, pemahaman, kebenaran firman Tuhan yang benar ini. Bagian ini saudara, kemudian disikapi, ditanggapi secara sangat serius oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah berkepentingan menyingkapkan rahasia kebenaran tentang ketidakmengertian umat Allah berkaitan tentang dosa masa lalu yang kemudian dianggap menjadi kutuk yang mengikat generasi berikutnya. Untuk itu mari kita buka bersama-sama
Bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7, tapi saya akan buat 2 kali pembacaan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 3 saja dulu. Perikop ini atau tepatnya pasal ini terdiri dari 41 ayat. Saya nggak bisa bahas di waktu yang singkat ini. Karena kalau saya bahas sampai ayat 41, itu topiknya bisa menjadi membutuhkan pembahasan tersendiri. Salah satunya adalah ketika mujizat itu nantinya kita lihat Alkitab mencatat terjadi di hari Sabat. Dan kemudian mujizat itu digunakan karena terjadi di hari Sabat, digunakan untuk menyerang balik Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita harus tahu kenapa hari Sabat kok bisa begitu. Ini urusannya panjang, gak bisa saya selesaikan di waktu yang singkat ini. Jadi demi supaya kita bisa menjadi jelas di bagian ini, saya hanya akan membahas ayat 1 sampai dengan 7. Kita mulai dari 1 sampai dengan 3 saja dulu. Saya ayat pertama, saudara sekalian ayat kedua, terakhir saya kembali. Oke, saya dulu ya. Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Oke, saudara sekalian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Menarik sekali ya. Oke, 3. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini juga luar biasa menarik untuk memahami baik pertanyaan para murid maupun jawaban Tuhan Yesus. Benar? Rabi, dia buta, siapa yang salah? Dia kah atau orang tuanya? Logika banget. Kan gak mungkin dia mendadak buta. Pasti ada penyebab, benar? Tapi Tuhan Yesus tuh jawabannya, ini dalam keterbatasan bahasa saya ya, menakjubkan sekaligus mengerikan. Kalau kita gak paham dia ngomongnya apa. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Terus siapa dong? Tapi kemuliaan Allah harus dinyatakan lewat si buta ini. Ini kan kalau nggak dipahami kan bisa berbahaya sekali loh. Oh, oke. Saya harus belajar, harus bisa menahan diri sebelum saya kasih tahu ya. Oke, gini. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini dalam permasalahan si buta, pengemis buta yang buta sejak lahirnya itu. Kalau kita mau merujuk tentang kebenaran firman Tuhan, kejadian ini sendiri terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah pernyataan yang spektakuler di hadapan begitu banyak umat Allah. Ketika dalam sebuah perayaan besar di sana, dia memberikan klaimnya bahwa dia adalah terang dunia. Anda bisa baca itu di ayat 8. Kemudian Tuhan Yesus berkata, melanjutkan bahwa dia bukan datang dari bawah, dari dunia ini, dia asalnya dari atas, dari sorga. Setelah itu dia menyatakan di bagian berikut nih, pasal 8 nih, Anda bisa baca nanti kalau di rumah. Bahwa kalau kamu memegang perkataanku dan tinggal dalam perkataanku itu, kamu akan dimerdekakan. Oke? Kemudian Tuhan Yesus menyatakan juga sebuah kebenaran yang mengagumkan di pasal 8. Bahwa ketika mereka memberontak, ketika mereka menyangkal bahwa kami tidak pernah berada dalam perbudakan, kami tidak menjadi hamba siapapun karena kami keturunan Abraham. Padahal secara realita mereka adalah berada di bawah pemerintahan jajahan kuasa pemerintahan Romawi. Kemudian Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bagaimana ketika mereka bangga hanya karena mereka keturunan Abraham sekalipun mereka tidak memegang Taurat itu dengan benar dalam perjalanan hidup mereka.
Tuhan Yesus ngomong sebuah pernyataan yang mengagetkan mereka bahwa aku itu ada sebelum Abraham ada. Dengan arti Abraham tidak lebih besar daripada aku. Ini pernyataan ini membuat mereka marah. Namun mereka tidak ada yang bisa menyentuh Tuhan Yesus. Entahkah mereka mau menghukum, melempari dia dengan batu, mereka tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Waktunya memang belum tiba. Maka setelah itu Tuhan Yesus menyingkir. Nah, di bagian inilah ketika dia menyingkir bersama para muridnya, mereka berjumpa dengan si buta yang mengemis sejak lahir itu. Oke, saudara. Ketika rombongan ini berjumpa dengan pengemis buta sejak lahirnya itu, menarik buat kita ketika para murid merespon pemandangan yang ada di depan mata mereka itu dengan mengatakan, Rabi, siapakah yang berdosa? Si buta ini yang menyebabkan kebutaannya, diakah sendiri atau para muridnya? Diakah sendiri atau orang tuanya? Dia atau orang tuanya? Para murid mempertanyakan hal itu. Menurut saudara, orang tuanya atau dia? Ini pernyataan bukan dua-duanya, itu juga kalau kita mau pahamin lagi dikejar jauh lagi. Kalau bukan, ini kan kita lagi mengejar jawaban Tuhan Yesus nih. Kalau bukan dua-duanya terus kenapa dia buta? Allah menghukum dia, bisa balik lagi dong. Kalau begitu Allah gak adil, ya kan? Kenapa dia mendadak tiba-tiba buta? Pandangan para murid ini saudara, bisa dipahami dalam tanda kutip. Oleh karena alasannya diambil dari apa yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 4. Next. Dasar pandangan para murid ini diambil dari Keluaran 20 ayat 4. Oke. Di sana tertulis, kita baca lagi sama-sama ya supaya kita bisa fokus bersama, saya kemudian Anda, ayat 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5. Jangan sujud menyembah kepadanya Ya. atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Ya. yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuh kan, aku akan membalas sampai keturunan ketiga dan keempat dari kaum yang seperti ini. Itu tuh basicnya itu. Terus berikut, Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Taurat yang kita baca ini saudara, para murid dan orang Yahudi secara umum memiliki pemikiran bahwasanya penderitaan, permasalahan, keadaan tidak baik, pergumulan, sakit, penyakit dalam hidup umat Allah adalah merupakan akibat langsung dari dosa yang sudah mereka lakukan. Bahkan itu pun diturunkan kepada generasi berikut, kepada generasi berikutnya. Inilah yang membuat mereka melontarkan pertanyaan, yang salah orang itu atau orang tuanya. Tentu saja kalau dikatakan si buta itu yang bersalah, nggak bisa. Kenapa? Karena dia buta sejak lahir, sebelum dia bisa melakukan dosa.
Kalau begitu orang tuanya yang bersalah, ya kan? Nah, jawaban ini kemudian saudara sekalian disikapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sebuah kalimat yang sangat bijak yang tadi sudah saya ucapkan beberapa kali. Bukan dia, bukan orang tuanya, namun karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Masalahnya kalau pernyataan Tuhan Yesus ini kemudian orang berpikir, oh kalau begitu Tuhan memang mau mengerjakan mujizatnya melalui si buta itu. Dengan bahasa apa adanya Tuhan pinjem panggung untuknya melalui kebutaan si buta supaya namanya dipermuliakan. Tuhan make orang ini untuk kemuliaannya. Maka tidak sedikit anak-anak Tuhan yang seringkali ketika mereka mengalami masalah yang berat sekali dan mereka gak bisa explain, gak bisa urai dengan otaknya. Mereka suka ngomong begini, ya mungkin di balik penderitaan ini Bu, Pak, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan memang mengajarkan kita untuk seperti, maksudnya ini memang diizinkan Tuhan terjadi untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Iya amin, tapi kita gak bisa langsung main mengatakan hal itu begitu saja tanpa kita melihat secara luas. Gak bisa. Kalau begitu sebab kita akan dibawa ke dalam realita. Oh kalau begitu Tuhan dalam tanda kutip gak adil. Benar gak sih? Kalau begitu Tuhan gak adil. Kenapa? Saya gak ngerti apa-apa. Kemudian Tuhan izinkan masalah, saya nggak salah apa-apa, Tuhan izinkan masalah itu datang kepada saya. Habis itu saya berdoa minta tolong kepada dia yang memberi masalah itu kepada saya. Kemudian dia menolong, kemudian terpujilah dia. Kira-kira begitu nggak sih Tuhan yang kita pahami? Saya nggak memahami Tuhan seperti itu. Kita memahami Tuhan seperti itu nggak? Misalnya saya Tuhan, misal ya Bu. Saya mau supaya orang memandang saya hebat. Saya kasih deh Ibu masalah. Berat, nggak punya kekuatan, terbatas. Tuhan tolong, minta tolong sama saya dong, saya tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Padahal saya juga yang menyebabkan itu. Kira-kira saya baik nggak? Hah? Enggak. Saya nggak baik. Dan kalau ini menjadi pemahaman orang-orang hanya karena kita nggak bisa menjelaskan kepada diri kita sendiri tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi dalam hidup kita. Kemudian ya Tuhan karena Engkau punya rencana. Banyak orang yang kemudian dalam masalah nggak ditolong kok. Ya kan? Banyak orang bermasalah nggak ditolong. Maka pemahaman mengenal Tuhan secara benar itu harus. Mengenal firman secara benar itu mutlak. Kalau enggak kita nggak ngerti. Kalau kita kembali kepada apa yang sudah kita bicarakan ini, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena kehendak Bapa, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini bukan sama dengan Allah yang memberikan kebutaan itu kepadanya, supaya namanya dipermuliakan, bukan, sama sekali bukan itu. Atas dasar apa? Saya ngomong seperti itu. Yang pertama, dia itu maha adil. Tidak ada kecurangan dalamnya, satu pun, setitik pun. Dua, dia itu maha kasih. Dia tidak bisa bercampur dengan kejahatan untuk maksud apapun. Atas dua alasan ini, maka kita tidak bisa mengatakan jawaban Tuhan Yesus kemudian kita samaratakan waktu kita mengalami kehidupan buruk. Oh masalah ini, bukannya kita introspeksi diri, tapi kita mengatakan, oh Tuhan kasih masalah ini kepada saya supaya saya lebih bertumbuh, supaya saya bla bla bla. Nggak bisa begitu. Mana lebih bagus? Tuhan mendidik kita, bukan lebih bagus sebetulnya. Lebih tepatnya gini, mana yang lebih benar sesuai dengan firman? Tuhan mendidik kita berdasarkan firman atau mendidik kita lewat masalah? Kalau menurut sahabat, Tuhan mendidik kita lewat firman atau lewat masalah? Firman. Tapi kemudian kalau kita pada akhirnya harus melewati masalah, udah apa boleh buat karena kesalahan kita, itu loh. Dan Tuhan campur tangan ketika kita masuk menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak fair memandang Tuhan, tidak adil memandang dia. Tuhan adalah pribadi maha kasih
yang paling sering disalahpahami. Ya kan? Kalau lakukan apa-apa, nggak dibawa doa, nggak tanya Tuhan. Tapi kalau ada masalah, Tuhan komplainnya ke dia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita nggak, Tuhan, bener gak sih? Bener gak Tuhan saya harus lakukan? Enggak. Tapi kalau masalah datang, yang dicari siapa? Tuhan. Tuhan tolong saya. Kan itu yang terjadi. Oke? Maka saya mengatakan bahwa jawaban Tuhan Yesus itu benar-benar sesuatu yang harus dicermati, direnungkan sampai kemudian ketika kita paham. Maka kita berkata, Tuhan, gak ada kata yang bisa saya berikan kepadamu selain terima kasih. Karena kita cuma punya itu yang terbaik dari perbendaharaan perkataan ini. Gak ada lagi yang lain. Terima kasih cuma segitu doang. Batasan kita untuk menyatakan syukur kita kepada Allah. Untuk itu saudara, berkaitan dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus bahwa bukan si buta dan bukan orang tuanya yang berdosa, yang melakukan kesalahan, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dia hendak memberikan sebuah pengajaran penting yang baru dalam pemahaman para murid dan kita umat Allah masa kini. Yang pertama, oke, kita baca ya sama-sama. Bagian yang ada garis kuningnya itu, 2, 3. Bahwa kutuk keturunan sebagai akibat dari dosa orang tua ataupun generasi di atas kita dalam iman kepada Allah atau Tuhan Yesus, katakan amin, tidak mengikat kita. Tapi ini bukan berarti kalau begitu dosa bukan sesuatu yang berbahaya. Itu lain lagi ceritanya. Ketika tidak mengikat kita, kalau begitu dosa tidak berbahaya dong, seperti yang disebarkan oleh Hypergrace. Bukan itu lagi ceritanya. Dosa itu sangat berbahaya. Bukan masalah dosanya, siapa di balik dosa itu? Iblis. Ya kan? Dosa itu ketika kita melakukan hanya berbicara dua hal. You mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada iblis, cuma itu aja. Jadi ini kita akan perhatikan bersama bahwa Tuhan Yesus melalui pernyataannya kepada para murid, dia hendak memberitahukan kepada umat Allah bahwa dalam iman kepadanya kutuk keturunan akibat dosa masa lalu generasi di atas kita tidaklah mengikat kita. Maka ketika mereka mendasarkan diri dengan kebenaran firman Tuhan di perjanjian lama, saya mengutip juga kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama. Yehezkiel 18 ayat 20 mengatakan kebenaran ini dengan sangat jelas sekali. Tuhan berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kalau begitu Bu, kalau kita mempertemukan apa yang tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 20 dengan apa yang tertulis di Bilangan 14 ayat 18, Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5 itu, kalau begitu mana yang benar Bu? Kan kalau yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu akan menuntut kesalahan orang tua kepada generasi ketiga dan keempat. Bilangan juga ngomong begitu. Tapi kok Yehezkiel ngomongnya yang dosa itu yang harus mati. Anak gak perlu menanggung itu. Mana yang benar? Harus ada, kalau kita disuruh milih mana yang benar? Kalau begitu Bilangan gak benar dong, Keluaran gak benar dong, itu firman Tuhan loh. Kalau begitu, kalau kita digituin, iya ya. Maka tadi saya sudah bilang, sahabat, kalau gereja ini punya ibadah seperti kayak PI Alkitab atau doa, jangan gak hadir, hadirlah. Di sana kita bisa, kalau sekarang khotbah seperti ini, Anda hanya bisa jawab saya, gak bisa tanya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang seperti itu, Anda diizinkan untuk tanya. Penjelasannya akan lebih lengkap. Oke?
Oke. Sekarang ini kalau saya tanya gini, mana yang benar, Yehezkiel atau yang tadi kutipan pertama? Yehezkiel, Bu. Itu kan juga firman Tuhan, masa nggak benar? Nggak bisa jawab kan? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Yang berfirman satu, nggak mungkin Allah berseberangan dengan dirinya sendiri. Dua-duanya dia yang mengucapkan. Lantas untuk bisa memahami kenapa yang di sini berbeda, yang di sini berbeda. Lihatlah konteksnya. Ngomong apa dia? Di keadaan apa? Ngomong sama siapa? Benar? Situasinya, konteksnya harus diperhatikan. Perkara benar dan salah, dua-duanya benar, nggak mungkin salah. Oke? Untuk itu sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkaitan ketika dia menjawab para murid dengan pertanyaan mereka itu. Tuhan Yesus kemudian memberikan jawabannya dengan membiarkan mereka untuk berpikir. Kita sekarang yang membaca ulang peristiwa itu, kita bisa menangkap dengan sangat jelas. Gini kalau saya mau menjelaskan bagaimana hubungan antara Keluaran, Bilangan dan Yehezkiel ini. Saya mau kasih tahu begini berkaitan dengan kutuk keturunan. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kutuk keturunan itu akan tetap mengikat kalau yang dimaksudkan di Bilangan itu sama Keluaran. Ketika si pembuat kejahatan itu nggak bertobat, dia didik anak-anaknya dengan cara yang sama. Anak-anaknya juga melakukan kejahatan yang sama. Generasi berikutnya juga dididik dengan cara yang sama. Tidak ada pertobatan di dalamnya. Maka akibat kesalahan itu pasti akan bergulir, berjalan terus dong. Karena yang dididik itu akan melakukan hal yang sama dengan yang mendidiknya. Bisa ikutin ya kawan? Namun ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam dia ada sebuah kelepasan, disitulah kita bisa melihat betapa adilnya Tuhan. Betapa adilnya Tuhan. Iya, kalau you lakukan kesalahan, mendidik anakmu dengan kesalahan, kemudian bergulir terus seperti rantai setan yang gak putus, ya jelas saja pasti keluarga itu hancur. Tapi Sang Maha Adil itu adalah juga Sang Maha Kasih. Dia memberikan peluang yang tidak bisa terfikirkan. Ketika dari generasi rusak itu ada yang melompat kepada kebenaran Allah, bertobat sungguh-sungguh, menyatakan Tuhan Yesus, aku mempertuhankanmu, bukan cuma di mulut tapi dalam pikiran, di hati, menguasai seluruh hidupnya. Dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika dia melakukan itu, maka orang tersebut terlepas dari kutuk masa lalu. Ya dong. Sang Maha Adil, tapi dia juga Sang Maha Kasih. Inilah maka kita bisa dengan takjub mengatakan Tuhan terima kasih. Dia tidak bisa tutup mata dengan dosa. Tapi dia juga tidak bisa tutup mata ketika orang berdosa itu menghampirinya dan memohon belas kasihannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kutuk keturunan tidak dikenal lagi. Dia tidak bisa lagi mengikat siapapun yang olehnya kita berlindung kepada kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa dia mengejar lagi. Jadi saudaraku, dalam hal seperti ini, maka kalau kita sebagai orang percaya, jangan lagi kita dibodohi oleh iblis. Dalam hal apa, Bu? Kita ini bisa ada di sini sekarang, kita running hidup setiap hari itu, menjalani hidup setiap hari itu berdasarkan apa yang ada di sini. Sama di sini. Contoh gampang. Agak ekstrim sih, tapi contoh gampang. Yang terlintas di sini seperti itu. Kalau saudara punya anjing? Gak punya? Paling gak tahu ya. Makanan anjing cukup mahal. Enak-enak. Ada yang kalengan begitu, saya punya anjing di rumah. Tapi sekarang masalahnya begini, kenapa
kita nggak makan makanan anjing, mahal loh, enak. Jawabannya sederhana, kan kita bukan anjing, Bu. Kenapa kita bukan anjing? Kita sadarnya kita bukan anjing, kita manusia. Benar? Tapi kalau kita sadarnya kita anjing, kita makan nggak? Makan. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, namun ini pola pikir tidak dirubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang kita jalani itu, sekalipun kita mempertuhankan Kristus, yang kita jalani hidup yang seperti apa? Yang sama sebelum kita kenal Tuhan. Oh, hari Jumat gak boleh keluar, gak boleh kontrak kerja. Kenapa? Sial. Kalau mau kontrak kerja tuh hari Selasa itu baru. Kalau ada kucing lewat, sial, orangnya gak ada di rumah. Ya kan? Itu pemahaman-pemahaman tahayul seperti itu. Karena kenapa? Tapi kalau begitu jadi loh, Bubun. Iya, kenapa? Setan kerja di sana. Maka pemikiran ini harus diisi yang baru. Tuhan Yesus mengisi pemikiran para muridnya dengan kebenaran yang baru. Di dalam Kristus tidak ada kutuk yang mengikat kita. Amin. Tapi Bu, rumah tangga saya kayaknya berantem terus, Bu. Tapi Bu, usaha saya usaha apapun bangkrut terus, gimana ya Bu Tuti? Lihat, ketika rumah tangga kita berantem, adakah kita menyertakan Kristus di sana? Ketika usaha kita bangkrut, usaha gagal. Itu dong introspeksi, koreksi. Ya kalau yang lain bangunnya jam 5 udah bangun pergi ke toko, kita bangunnya jam 11. Orang tutupnya jam 5, kita tutupnya jam 1, ya jelas aja bangkrut. Gak usah bilang lah kutuk keturunan, bener? Kadang-kadang kita tuh gak bertanggung jawab dengan hidup ini. Konsep ini tidak mau diisi dengan firman Tuhan. Kalau di ngomongin firman Tuhan, udahlah yang saya punya tetap aja yang saya punya. Firman Tuhan ya kalau di gereja aja dilakukan, salah besar. Maka banyak orang Kristen katanya Allah hebat cuma di gereja, nyanyi Allah hebat cuma di gereja. Di kehidupan nyata Allah gak terbukti hebat. Kenapa? Pikirannya tidak dirubah sesuai dengan firman. Para murid 3 tahun setengah, paling sedikit, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masih bisa ngomong kayak begitu. Siapa yang salah? Tuhan. Maka dia berkepentingan menggantikan yang rusak itu di pemikiran para muridnya dan kita semua yang mengasihi dia. Dalamku tidak ada itu kutuk. Tidak ada kutuk. Kalau orang ngutukin kita, kena gak? Di dalam Kristus, kalau ada orang yang mengutuk kita, tidak akan kena. Itu saja. Tapi kalau kita bilang, iya loh kayaknya saya kayaknya disantet deh. Ini tiba-tiba ada pegel-pegel di sini. Ini pikiran ini. Kita running berdasarkan apa yang kita percayai. Apa yang ada di hati kita dan di pikiran kita. Itulah yang kita wujudkan dalam keseharian hidup kita. Kan begitu. Kalau kita percayanya kita adalah orang yang bermasalah, keluarga kita bermasalah, rumah tangga kita bermasalah, bisnis kita bermasalah, maka masalah akan terus mendatangi kita. Tapi kalau kita berpikir, aku adalah orang yang diberkati Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan Injil yang diberikan kepadaku. Itulah yang akan menjadi kenyataan kita. Namun ini bukan positive thinking loh. Bukan Tuhan pokoknya doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bersama. Bukan itu, bukan positive thinking. Orang yang mengatakan aku diberkati oleh Allah, dia akan menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang firman katakan. Itu karena Tuhan gak bisa dibohongin. Tuhan gak bisa gini, Tuhan aku cinta kepadamu, nyanyi di gereja, doanya sebagus puisi, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Mikirnya masih najis, mikirnya masih jahat sama orang, iri hati jalan terus. Habis itu mengatakan Tuhan aku cinta padamu. Bisa? Gak bisa. Tuhan itu gak bisa dibohongin. Jadi kalau kita mengatakan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, segala kutuk keturunan, apapun yang jahat, yang diwariskan oleh generasi kita sebelumnya, putus. Itu hanya bisa terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh memegang firman. Saya kok, saudara, waktunya memang gak lama lagi. Walaupun saya nggak tahu seberapa lama, tapi perhatikanlah dunia ini, makin lama makin mengerikan kan? Kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana.
kesulitan di mana-mana, kasih semakin dingin. Di waktu saya yang sangat terbatas ini, saya mau mengajak bersama-sama dengan saya, mari kita perhatikan. Bijaklah dengan keadaan yang ada, supaya ketika kapanpun hari itu datang, atau kapanpun masalah menyapa kita, kita akan baik-baik saja. Yang kedua, baca sama-sama lagi ya, 2, 3. Bahwa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, segala kegagalan, kerusakan yang ditinggalkan, diwariskan masa lalu, diubah menjadi kemenangan bagi kita dan kemuliaan bagi Allah. Amin. Allah itu gak butuh panggung supaya dia dipermuliakan, gak butuh. Dia itu jadi Allah bukan karena orang Kristen bersama-sama sepakat mengatakan, oh engkau Allah. Kemudian kalau kita mencabut perkataan itu maka dia turun dari jadi Allah. Enggak, itu presiden. Sistem demokrasi. Kalau rakyat memilih dan mengatakan, yo presiden saya, jadilah dia presiden. Oh saya gak mau, kamu gak usah jadi presiden. Dia harus turun. Allah tidak seperti itu. Ketika kita mengatakan Tuhan saya gak mau, mengatakan engkau Tuhan, dia tetap Tuhan. Jadi Allah tidak membutuhkan sarana-sarana tertentu, apalagi yang merugikan orang-orang yang dicintainya, supaya namanya dipermuliakan. Jadi jangan mengatakan bahwa ketika kalimat Tuhan Yesus dia bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu bukan berarti Allah penyebab dari kerusakan, kehancuran dan penderitaan itu. Saya tidak tulis di sini tapi boleh ditampilkan. Yakobus 1 ayat 13 dengan 14 menyatakan dengan sangat kuat pernyataan ini. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Oke? Saya 13, Anda 14 ya. Apabila seorang dicobai, kalau kita berjumpa dengan permasalahan, janganlah kita berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah itu tidak bisa bergaul sedikit pun dengan yang jahat, tidak bisa. Lanjut 14. Jadi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, iya, terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang itu, kita itu berkaitan dengan masalah, kitalah yang menciptakan itu. Berdasarkan keinginan yang berbeda dengan firman. Maka kita akan menuai apa? Masalah, pasti. Gak mungkin gak. Bukankah kalau kita mau jujur dengan diri ini, ada begitu banyak masalah. Kalau kita mau jujur dengan apa adanya kepada diri ini dan kepada Tuhan. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang kita jalani. Disebabkan karena kita tidak menjalani hidup sesuai dengan firman. Ya kan? Kita bergerak, kita menggelar kehidupan yang berbeda dengan yang Tuhan katakan. Itu saja saudara. Masakah Allah yang memberikan anaknya yang tunggal itu untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kita. Dia tidak memberikan hanya sekedar pelepasan masalah, hanya sekedar urusan makan minum, masakah begitu? Maka kitab Roma mengatakan, kalau dia saja memberikan nyawanya bagi kita, apakah lagi yang tidak dia berikan buat kita? Kadang ini pemahaman ini nih yang nggak bertumbuh dengan Tuhan ini, seringkali kita memandang Tuhan dalam konsep-konsep yang justru tidak memberkati kita. Yang tidak memberkati kita, yang menjadikan kalau kita tidak bertumbuh dalam firman, perjalanan kekristenan kita nggak menggairahkan loh, nggak. Gereja aja harus dipaksa-paksa, harus diteleponin pendetanya, harus diajak-ajak teman-temannya. Kenapa? Karena kita nggak merasa Tuhan hebat, Tuhan memberkati aku cinta padamu Tuhan, karena engkau cinta kepadaku lebih dulu. Nggak ada. Tapi kalau kita
Itu terganjal karena kita nggak mengenal Tuhan secara benar. Tapi kalau kita memahami Dia secara benar, bertumbuh dalam kebenaran firman yang benar, apa nggak gairah kita luar biasa? Benar? Apakah nggak gairah kita luar biasa? Karena itu saudara, berkaitan dengan kegagalan, penderitaan, permasalahan dalam kehidupan ini, patut dicantumkan dalam pikiran dan hati kita. Allah gak ada urusannya sama itu. Gak ada. Itu terjadi oleh karena kesalahan kita sendiri. Saya udah jelaskan tadi berkaitan dengan kutuk keturunan, mengikat dan yang tidak. Oke? Tapi yang jelas Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, Allah tidak butuh panggung. Namun pekerjaan-pekerjaan Bapa harus dinyatakan dalam orang itu. Apa maksudnya? Gini nih saudara. Tuhan memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang benar-benar luar biasa. Apa bu pemahaman yang luar biasa? Dia mengajarkan kepada kita, kalau kita memandang masalah, memandang situasi buruk, jangan fokus sama masalahnya. Fokus sama jalan keluarnya. Kalau kita fokus sama masalah, efek gak sih? Makanya udah dibilangin jangan begitu kok. Makanya harusnya kita jangan begini, jangan begitu. Efek gak sih? Ada hasil gak sih? Tapi kan banyak orang ribut karena itu. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya kan? Habis itu habis ribut apa yang terjadi? Masalah selesai? Enggak. Tambah besar sekali. Kalau orang ketemu sama saya ngomongin masalahnya semengerikan apapun, buat saya nggak penting. Kenapa kamu buat saya nggak penting. Bagi saya yang penting adalah bagaimana sekarang kamu kembali kepada firman, jalan dalam kebenarannya, selesai. Maka perjalanan itulah yang akan mengubah semua kejahatan masa lalu itu. Itu aja. Siapa yang salah? Tuhan. Bukan dia, bukan orang tuanya. Allah memberitahukan kepada kita. Lihatlah bagaimana cara Allah berpikir. Bukan masalah yang harus kita fokuskan, tapi solusi jalan keluarnya. Hebat ya Tuhan ya. Kalau kita mau jujur, kalau Tuhan adalah pribadi yang fokus kepada masalah, dapat gak masalahnya? Siapa penyebab kesalahan si buta itu? Dapat gak? Kalau Tuhan mau buka semuanya, misalnya Tuhan kan yang memegang seluruh rangkaian kehidupan kita, dia buka filmnya, dapat gak kesalahan si buta itu? Dapat. Ini pasti, tapi dia tidak memperdulikan itu hebatnya Tuhan. Kalau asalkan kamu mau datang kepadaku dengan segenap hati, ya kan? Asalkan kamu yang bersalah mau datang kepadaku dengan segenap hati, itu aja. Maka ayat berikutnya sampai dengan ayat 7, 4 sama 7 itu benar-benar membuat kita harus bersyukur kepadanya. Nih, asal, tapi catat baik-baik ya. Asal kita mau datang kepada dia. Asal si bersalah itu mau mendatangi dia. Ini dia katanya. Ayat 4. Tuhan Yesus melanjutkan pernyataannya itu kepada para murid dengan perkataan ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sebentar, saya mau kasih tahu ini. Saudara, kalau Tuhan beri kepada kita kesempatan masih napas, masih bisa mengedipkan mata dengan baik, masih bisa telan air minum dengan baik, makan dengan baik. Mungkin saja makanannya bukan makanan kelas mewah, tapi kalau itu masih diberikan kepada kita, bersyukurlah. Saudara pernah ketemu orang yang gak bisa telan makanan, bahkan minuman? Pernah ketemu? Itu menyedihkan sekali. Itu salah satu penyakit yang langka, serang bagian otot. Jadi dibawa kemanapun. Dulu ada salah satu orang, saya ketemuin dia, jadi serang ini ototnya, dibawa ke rumah sakit manapun, ke Singapura. Ini penyakit memang
Percuma Bu, kamu bawa ke rumah sakit, dokter nggak bisa kasih obat apapun. You tunggu aja waktunya. Kalau udah serang bagian otot itu, jadi orangnya sehat begini, tapi tiba-tiba kakinya lumpuh. Terus kemudian tangannya tiba-tiba lumpuh. Yang terakhir diserang ini. Masih sadar seperti ini nih. Sadar, semuanya pikiran masih sadar. Tapi dia gak bisa nelen, dia gak bisa kendaliin ini. Ototnya ini lumpuh, otot telennya itu lumpuh, setengah mati saudara. Karena dia kepingin ini, tapi ini tubuh gak berdaya, kesadarannya tidak berdaya. Kalau kita masih bangun pagi, masih bisa nafas, makan, minum, mungkin saja hanya minum air putih. Bersyukurlah. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam, di mana kita nggak bisa kerjain apa-apa. Apa sih maksudnya? Kalau kita masih diberi waktu, pergunakan dengan baik. Anak-anak muda, jangan pikir, saya masih muda, saya bisa hore-hore hidupnya, suka-suka gua. Yang muda bisa mati, yang tua pasti mati, yang muda juga bisa mati. Benar? Kalau bangun pagi, masih sehat Tuhan, terima kasih Tuhan, aku masih bisa tersenyum. Pernah ketemu orang gak bisa kedipin matanya? Perkara kedipin mata ini kan gampang banget kan? Cuma kedipin mata, apa hebatnya sih Bu? Kalau Anda terserang penyakit gak bisa kedipin mata, mengerikan loh. Ada salah satu jemaat dulu, dia gak bisa kedipin matanya. Jadi dia harus dibantu obat tetes mata. Sepersekian detik itu, karena mata ini kalau kita tuh tutup mata, buka mata itu sebenarnya kita sedang membasahi bola mata kita. Bola mata kita tuh nggak boleh iritasi. Kalau iritasi itu sakit ya minta ampun. Ya Bapak, Ibu, kawan-kawan. Jadi kalau saya masih bisa kedipin mata, aduh Tuhan, syukur, terima kasih. Mumpung masih siang. Yuk kita rebutan lari berlomba-lomba membangun iman kepada Tuhan. Mengenal Allah yang benar, yang mengasihiku itu, yang mati bagiku itu. Aku gak mau ketinggalan Tuhan. Iya harus kerja benar. Iya Bu harus masak. Iya saya juga masak di rumah. Antar anak-anak sekolah gak ada waktu baca Alkitab. Alasan itu. Ya kan? Kenapa? Karena saya juga ngerti itu. Jadi harus gimana? Selalu ada waktu kalau kita cinta. Tapi kalau kita gak hasrat, gak ada alasan pun kita alasan. Gak ada waktu, gak sempat, bla bla bla. Jadi doa kita bersama, kita bertumbuh terus dalam kebenaran firman. Ya. Ayat 5, saudara, 2, 3. Iya, akulah terang dunia. Sekarang Tuhan Yesus sudah di surga. Siapa terang dunia? Kita. Halu emangnya kita, dia ngomong. Di Injil Matius dikatakan, bukan jadilah terang dunia, kamulah terang dunia. Ya kan? Kamulah terang dunia itu. Maka jadi orang Kristen ini kita menampilkan wajah Kristus. Kalau kita gak bertemu dalam firman, kita menampilkan wajah cacat Tuhan Yesus. Sehingga kekristenan dipermalukan, Tuhan Yesus dipermalukan karena kita. Oke, lanjut ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke tanah. Dengan ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. 7. Ya, saya mau tanya nih saudara, kalau nggak usah pakai basuh mata, kalau nggak usah pakai sarana, ambil tanah, aduk ludah ke tanah, aduk ludahnya ke tanah, terus ambil olesin, terus bilang, kamu pergi ke Siloam, basuh dirimu, basuh matamu di sana. Kira-kira orang buta itu sembuh nggak? Terus kenapa sih Tuhan Yesus kok pakai suruh-suruh? Ngerjain dong. Aduk ludahnya ke tanah, taruh di sini. Basuh dirimu ke Siloam. Padahal nggak pakai itu juga bisa sembuh, karena Tuhan memang tidak memerlukan sarana untuk kesembuhan itu. Tapi kenapa dia harus mengatakan itu kepada si buta? Emang Tuhan nggak ada kerjaan? Nggak mungkin.
Apapun yang dia lakukan pasti ada sesuatu di baliknya. Gak mungkin enggak, ya kan? Kalau gitu apa maksudnya Tuhan? Dengan mengaduk ludah ke tanah, mengoleskan kepada mata si buta dan menyuruh dia membasuh dirinya di sana. Satu kata, Tuhan membutuhkan dalam segala mujizat yang dia berikan kepada kita, dia membutuhkan respon iman dari kita. Dia memang tidak butuh memakai sarana ludah tanah, pergi ke kolam Siloam. Dia nggak butuh Tuhan. Tapi dia harus menyatakan itu, mengatakan itu kepada si buta demi untuk melihat apa responnya terhadap respon Allah kepadanya. Apa responnya kawan? Kita ini seringkali doa sampai nangis, Tuhan tolong saya. Aduh, sampai kayak seolah-olah kok kayaknya Tuhan gak kepengen nolong. Saya udah susah banget, Tuhan tolonglah. Saudara, bukan Tuhan gak mau tolong. Namun masalahnya Tuhan itu tidak bisa bereaksi terhadap air mata. Dia hanya bereaksi kepada siapapun yang mendatanginya dengan membawa iman. Air mata kita tidak menggerakkan dia untuk turun tangan. Sebab ketika air mata itu dicurahkan tapi kita tidak mempercayainya, tangannya tidak bisa menjangkau kita, nggak bisa. Maka berapa banyak orang berdoa nangis-nangis tapi masalahnya juga bukan makin tertolong, makin tambah rumit. Karena letaknya itu ada di iman. Dari pihak Allah 24 jam dia open house. Pintu kerajaan surga terbuka 24 jam. Siapa yang mau mendatanginya silakan. Dia gak pandang bodoh, pinter, kaya, miskin, hebat, gak hebat. Gak ada. Siapapun yang mau mendatanginya silakan datang. Tapi dia punya satu persyaratan yang tidak bisa tidak kita penuhi. Apa? Datanglah dengan iman. Sebab Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa iman. Maka kalau Tuhan melakukan mujizat, dia selalu mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan gak butuh orang buta itu membasuh diri ke kolam Siloam, gak butuh. Di beberapa bagian Injil kita melihat Tuhan Yesus menyembuhkan spontan kan? Gak perlu pakai sarana, tapi di bagian ini dia butuh mengajarkan iman itu adalah sarana Allah untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Namun iman itu tidak bisa mendadak, nggak bisa. Iman itu nggak bisa mendadak. Bukan kayak orang menang lotre, menang judi online. Bisa mendadak, kaya mendadak bisa, tapi rohani mendadak nggak bisa. Dia harus dipupuk day by day, hari lepas hari, sehari ke sehari. Dia harus dipupuk. Kita gak baca Alkitab sekali langsung jadi rohani kan? Kita gak bisa dengar firman satu kali langsung jadi hebat, enggak kan? Terus setia. Setia sampai kapan? Sampai Tuhan datang atau sampai kita mati. Terus setia apapun yang terjadi. Banyak orang berpikir kalau dia gak serius sama Tuhan, waktu dia mendatangi Tuhan dia bisa menciptakan iman dengan segera. Aku gak bisa. Gak ada ceritanya. Mau contoh? Saya kasih contoh. Masih ingat ketika Tuhan Yesus berdoa bersama para murid di atas gunung kemuliaan itu. Dia membiarkan para murid di sana dan dia tampil dengan kegemilangan dia. Berjumpa dengan Elia dan Musa. Waktu Tuhan turun dari gunung kemuliaan itu dia mendapati murid-muridnya lagi dikerubungin sama orang-orang Farisi. Dan di situ ada kelompok yang ribut. Apa? Ada seorang anak yang dirasuki kuasa jahat, kemudian bapak orang itu minta supaya anak itu disembuhkan sama murid-muridnya, tapi murid-muridnya gak bisa usir setan itu keluar dari anak itu. Terus begitu ngeliat Tuhan Yesus datang, bapaknya bilang, Tuhan tolonglah, kalau engkau sanggup. Marah Tuhan Yesus. Kalau engkau sanggup katamu, tidak ada yang mustahil. Bukan bagi Allah loh, kalau bagi Allah mah gak usah ngomong. Tidak ada yang mustahil, untuk siapa? Orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Terus bapaknya anak itu tuh
langsung ngomong gini, aku percaya Tuhan. Siapa yang tahu lanjutannya? Ada yang tahu lanjutannya? Terus dia ngomong gini, tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi sebetulnya lu percaya atau enggak sih? Inilah contoh di mana iman itu tidak bisa dadakan, nggak bisa. Kalau kita tidak mempunyai kebiasaan gaya hidup terus bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya, ketika masalah datang, kita berdoa, kita nggak bisa dengan segenap hati tak tergoyah. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, situasinya lebih buruk, tapi kita dengan teguh berkata, Allahku terima kasih, aku percaya kepadamu. Gak bisa. Kita kan diganggu dengan mata melihat, telinga mendengar, hati merasa. Ya kan? Kenapa? Gak punya imannya. Karena Roma mengatakan, iman itu tumbuh lewat pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan Allah gak sayang kita, tapi kita sendiri yang gak sayang diri kita. Sehingga ketika Allah memberikan pertolongannya, kita gak bisa ambil itu pertolongan. Karena mengambil pertolongan itu membutuhkan iman. Itu sebabnya yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya hanya ingin mengatakan kepada kita, di situasi hidup kita yang kita hadapi sekarang, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang, tidak penting. Ingatlah dengan baik. Tidak penting bukan berarti saya gak peduli atau Tuhan gak peduli. Maksud saya adalah jangan fokus kepada masalah itu. Itu maksudnya tidak penting. Tapi yang paling penting adalah ingatlah, ada satu pribadi yang mustahil meninggalkan kita, yang mustahil tidak mencintai kita. Ada satu pribadi yang tetap setia, Namun pribadi itu hanya bisa kita peroleh kebenarannya, hanya bisa kita peroleh pertolongannya melalui iman. Teguhkan hati kita. Jangan tersandung dengan siapa kita, dari mana kita berasal, bagaimana keadaan keluarga kita, siapa yang jadi orang-orang terdekat kita. Jangan tersandung oleh masalah-masalah itu. Ketika hidup kita sekarang sedang berada dalam masalah, kita gak punya pertolongan dari manapun, jangan tersandung dengan kenyataan ini, jangan. Kita gak punya orang yang menolong kita, jangan tersandung dengan kenyataan seperti ini. Percayalah, pribadi hebat itu yang namanya kita serukan dari tadi awal kita menyanyikan pujian ini, itu pribadi yang mustahil meninggalkan kita. Okay? Namun dia cuma punya satu permintaan, adakah kita mencari dia dengan iman yang teguh? Ketika kita mendatangi dia dengan iman yang teguh, apapun masalahnya, itu bukan hal besar buat dia. Lazarus mati 4 hari, udah dikubur. Semua orang pikir Tuhan terlambat, ya kan? Semua pikir Tuhan terlambat, udah mati apalagi Tuhan. Tapi dengan iman, itu bukan terlambat, dia tepat waktu. Berdiri dengan teguh, kuatkan iman kita, dan lihatlah dia berperkara untuk kita. Supaya kemuliaan bukan bagi kita, kemuliaan hanya bagi dia. Amin, Tuhan dipermuliakan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, lagu yang tadi. Nyanyikan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mustahil meninggalkan kami. Dengan segenap hati Engkau mengasihi kami Tuhan. Bersyukurlah untuk kemerdekaan yang kita peroleh lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba tinggi dikit.
Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetaplah percaya, Tuhan setia. Tetaplah percaya, Tuhan setia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengenal hati kami lebih daripada siapapun, kuatkan dan teguhkanlah seluruh kebenaran firman-Mu di hati kami, umat-Mu, supaya kami dengan rendah hati mengenakan seluruh kebenaran ini dalam hidup kami, untuk menjalani hidup sehingga dalam situasi dan keadaan apapun, kekuatan-Mu nyata dalam kami, Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang tidak melihat pertolongan Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang tidak sanggup mengatasi situasi buruk di hidup kami. Oleh karena Engkau di dalam kami, oleh karena iman kami kepadamu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba mempersembahkan seluruh kekasih hati-Mu ini, jemaat di tempat ini Tuhan, dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga mereka boleh menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kita semua. Yang percaya bersama-sama katakan amin.